Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang para peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Webinar Series. Health Talk Series ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Medistra Health and Wellness Program yang kami selenggarakan, agar terus dapat menjangkau dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Hari ini, kita akan mendengarkan topik mengenai pentingnya tidur yang berkualitas bagi kesehatan Anda yang akan dibawakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Medistra, yaitu Dr. Rimawati Teja Sukmana, spesialis saraf konsultan RPSGT. Kemudian, baiklah, sebelumnya mari kita mulai. Kita saksikan dahulu satu tayangan video berikut ini. Menurut saya sih masih belum berkualitas ya, karena kadang-kadang nggak teratur, kadang begadang karena mengerjakan pekerjaan saya gitu. Kalau buat akhir-akhir ini tidur saya rada susah nyenyak ya, soalnya banyak pikiran-pikiran yang mengganggu nih. Kalau mendengkur itu berbahaya nggak sih? Berbahaya sih. Menurut kakak, mendengkur itu berbahaya nggak sih? Bahaya sih. Bahaya. Mendengkur berbahaya atau tidak? Berbahaya. Bisa mengganggu paru-paru aja kayaknya deh. Bahaya buat teman tidurnya. Oke. Karena katanya kayak henti napas gitu sejenak. Tapi untuk penanganannya saya kurang tahu. Yuk ikuti Health Talk Webinar dari Dr. Rimawati dengan tema pentingnya tidur yang berkualitas. Cek linknya di bawah ini ya. Baik, sebelum kita mulai, acara rangkaian hari ini adalah dalam rangka World Sleep Day yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret. Sebelumnya, saya akan bacakan sedikit CV tentang Dr. Rimawati. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian mengambil spesialis saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian memperdalam pada jurusan biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian mengambil Registered Polysomnographic Technologies dan International Sleep Disorder Specialist, World Sleep Society. Saat ini, beliau menjadi Kepala Sleep and Snoring Clinic Rumah Sakit Medistra Jakarta, menjadi dosen Departemen Neurologi FKIK Ukrida Jakarta, dosen tamu Departemen Neurologi FKUI Jakarta, President of Indonesian Society of Sleeping Medicine atau INASLEEP, dan menjadi President of Federation of Southeast Asian Sleep Medicine. Oke, sebelum kita mulai, dimohon agar para peserta mematikan mikrofon selama sesi presentasi, kemudian mohon menyalakan kameranya, dan jangan lupa stay terus karena kami akan bagikan voucher free konsultasi dengan dokter pembicara untuk penanya-penanya terbaik di akhir acara. Bila yang memiliki pertanyaan, boleh silakan langsung saja ketik di kolom chat. Mari Dr. Rima, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Indah atas pembukaannya yang baik sekali. Sekarang saya coba share screen, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, kali ini saya diminta untuk berbicara tentang pentingnya tidur yang berkualitas bagi kesehatan Anda. Jadi mengapa kita pilih topik ini? Karena rupanya ya secara kebetulan sekali tanggal 18 Maret yang baru-baru ini terjadi merupakan World Sleep Day. Jadi setiap tahun kita merayakan Hari Tidur Sedunia. Ya, yang temanya tahun ini adalah tidur berkualitas, pikiran tenang, dan dunia bahagia. Mengapa dicanangkan World Sleep Day setiap tahun? Karena sampai saat ini banyak orang masih menganggap tidur itu tidak penting untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Apalagi dengan kehidupan kita yang globalisasi 24/7 ya. Jadi tidur saat ini belum menjadi prioritas
Ya, jadi untuk lebih meningkatkan awareness, kesadaran bahwa tidur itu penting, tidur yang sehat itu penting, kita merencanakan World Sleep Day. Nah, ini adalah salah satu contoh kenapa orang bukti bahwa orang sampai saat ini belum menganggap tidur itu penting. Ini adalah gambar satelit dari NASA melihat bumi di malam hari, melihat bagaimana terangnya bumi di malam hari. Ya, ini yang sangat berbahaya karena akhirnya tubuh kita akan terkecoh dan mengira ini masih siang, ya. Jadi itu yang akan mengacaukan irama sirkadian. Nanti akan kita bicarakan apa itu irama sirkadian dan mengapa itu sangat penting. Siklus terang dan gelap itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, ini ada beberapa bukti ya. Contohnya ini adalah tanker Exxon Valdez yang mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu sehingga terjadi oil spill disebabkan oleh nakodanya ngantuk. Juga Chernobyl tahun 1986 meledak ya, itu juga karena beberapa supervisornya kekurangan tidur. Ini juga kecelakaan Air India tahun 2010 diperkirakan karena supirnya mengantuk. Ini adalah menurut saya dua korban-korban insomnia, yaitu Michael Jackson dan Heath Ledger. Heath Ledger itu seorang aktor yang muda yang bakal naik daun ya, dan dua-duanya meninggal karena minum obat tidur. Jadi ini yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu apakah itu tidur? Apa gunanya tidur? Apakah akibat dari kekurangan tidur? Dan apa yang bisa mengganggu tidur? Yang pertama, apa itu tidur? Tidur itu adalah suatu keadaan alamiah yang berulang. Ya, berupa di mana aktivitas motorik dan sensorik henti, ya, gerakan, kita juga tidak bisa merasa kalau kita lagi tidur, ya. Kemudian terjadi kehilangan kesadaran sebagian atau seluruhnya, di mana tidak ada gerakan otot volunter, ya, kita tidak bisa mengangkat tangan dan sebagainya secara kalau disuruh, ya, tidak bisa. Reversible, jadi kita bisa bangun lagi. Jadi lain dengan kematian yang kita tidak bisa bangun lagi, ini hilangnya kesadaran, tapi kita bisa bangun lagi dan diatur sendiri oleh tubuh kita. Dan ini terdapat pada semua makhluk hidup, semua hewan, ya, termasuk manusia, ya. Tapi ternyata juga makhluk hidup yang lain juga, misalnya tumbuh-tumbuhan juga ada siklus tidur dan bangun. Tidur itu dahulu dianggap sama dengan mati. Ya, ini contohnya dari gambar ini dari tentang sleep and his half brother death. Jadi ada dewa-dewa Yunani yang disebut Hypnos dan Thanatos. Hypnos itu dewa tidur yang sebelah kiri, Thanatos itu dewa mati, dewa-dewa kematian yang sebelah kanan. Jadi mereka adalah saudara tiri katanya. Jadi orang zaman dulu menganggap tidur dan kematian itu hampir sama, ya. Dan ini adalah tulisan dari Charles Dickens, The Posthumous Papers of the Pickwick Club. Ini menggambarkan seorang anak yang mengantuk terus. Jadi dia orang lain bermain, dia tertidur, anaknya gemuk, ya. Ini menggambarkan suatu penyakit sebetulnya akibat dari gangguan tidur. Ini adalah Triumvirate of Health. Jadi dicanangkan oleh Dr. William Dement dari Stanford bahwa hidup kita itu atau kesehatan kita itu tergantung dari 3 hal, yaitu nutrisi yang baik, jadi makanan dan yang baik, yang sehat, olahraga teratur, dan jangan lupa tidur yang baik. Ya, jadi inilah 3 hal yang penting sekali supaya kita hidup sehat. Jadi tidur itu ternyata sangat penting bagi manusia. Ya, semua makhluk hidup butuh tidur, termasuk manusia. Hewan coba yang dicegah tidur, jadi tikus yang tidak boleh tidur, jadi setiap kali dia tidur dikasih rangsangan supaya dia tidak tidur, itu akan mati dalam beberapa minggu kalau dia tidak tidur. Walaupun kita berikan makanan, minuman, sinar matahari yang cukup, tetapi kalau dia tidak tidur, dia akan mati.
Dan bentuk gangguan tidur itu sangat beragam. Menurut International Classification of Sleep Disorder ada lebih dari 80 gangguan tidur. Nah, mengapa kita bisa tidur? Apa yang mengatur tidur kita? Ada dua sistem, yaitu sistem siklus tidur dan bangun yang diatur oleh circadian clock atau jam sirkadian yang pusatnya ada di titik ini, nukleus suprachiasmatic, ya. Dia ada di bagian otak yang kecil ini. Kemudian ada sistem homeostatis atau keseimbangan. Jadi misalnya tadi malam Dokter Indah jaga, dia nggak tidur semalaman, pasti seharian dia akan ngantuk sekali dan bisa tertidur. Nah, ini jadi ada keseimbangan antara tidur dan bangun. Jadi kalau kita lama berjaga, kita ngantuknya akan bertambah sehingga kita mudah tertidur. Jadi dua sistem yang mengatur siklus tidur, tidur dan bangun pada manusia. Berapa lama seharusnya kita tidur? Ini adalah rekomendasi dari National Sleep Foundation di Amerika. Ya, kita lihat jam tidur itu berubah sesuai dengan usia, dari anak baru lahir sampai ke lansia. Mula-mula tidurnya yang dibutuhkan bisa 14-17 jam. Lama-lama makin berkurang sehingga pada orang dewasa tidur kita sekitar 7-9 jam dan orang lansia 7-8 jam. Jadi kebutuhan tidur akan berubah setiap waktu, setiap dengan bertambahnya umur. Dan apa itu tidur normal? Tidur normal terdiri dari dua jenis tidur, yaitu tidur non-REM atau non-rapid eye movement. Rapid eye movement berarti mata kita bergerak dengan cepat, ya. Itu ada. Jadi biasanya terjadi pada tidur REM atau rapid eye movement. Jadi ada dua jenis tidur non-REM dan tidur REM. Tidur non-REM sendiri terdiri dari tidur ringan dan tidur dalam. Dan pada tidur REM atau rapid eye movement sleep kita sering mengalami mimpi. Kalau dilihat di graf pie diagram ini, kita lihat bahwa tidur stadium 1-2 atau tidur ringan itu meliputi 55% dari tidur kita. Tidur dalam hanya sekitar 25%, dan tidur REM sekitar 20%. Dan di bawah ini adalah hipnogram yang menggambarkan tidur kita dalam satu malam. Kita lihat dari bangun, kemudian masuk stadium 1, 2, 3, kemudian masuk ke stadium REM. Kita lihat berulang-ulang, berbolak-balik terjadi perubahan stadium sepanjang kita tidur. Jadi pada awal tidur dan akhir tidur, stadium tidur kita akan berbeda. Kita lihat ada 4-6 siklus non-REM dan REM. Jadi satu tidur REM, non-REM itu dianggap satu siklus. Jadi ada 4-6 siklus setiap malam. Jadi setiap malam kita bisa bermimpi 4-6 kali. Dan apa gunanya tidur? Fungsi tidur sampai saat ini masih banyak yang mungkin kita belum tahu. Ya, yang kita ketahui yang pertama untuk istirahat. Ya, kita udah capek bekerja sepanjang hari, ini adalah waktunya kita istirahat. Kita melepaskan lelah. Tapi juga ada fungsi restorasi, jadi memperbaiki sel-sel, kemudian konservasi energi, jadi energi kita tidak keluar terus, ya, untuk konservasi energi. Tapi selain itu juga untuk belajar dan untuk memori, itu penting sekali kita mengalami tidur. Jadi salah benar kalau anak-anak zaman sekarang, ya, yang belajarnya sistem SKS, ya, sistem kebut semalam. Ya, jadi belajar terus sampai malam begadang, ya, terus nggak tidur, besoknya ujian. Akibatnya apa? Memorinya tidak terbentuk. Memorinya tetap di memori jangka pendek, memori jangka panjang tidak terbentuk karena memori jangka panjang terbentuk dengan tidur. Ya, kalau tidak ada tidur, akhirnya apa yang dia pelajari hilang semua. Jadi ya bisa jeblok, ya, ujiannya, ya. Nah, selain itu juga tidur itu berfungsi untuk sekresi hormonal. Jadi biasanya pada anak yang tidurnya buruk, ya, bisa anaknya jadi tidak tinggi, anaknya kecil karena hormon pertumbuhan atau growth hormone itu keluar pada saat tidur dalam.
Kalau tidur dalamnya kurang, dia jadi kecil, tidak tumbuh. Selain itu, tidur itu penting juga untuk sistem imun, sistem kekebalan tubuh, ya, dan juga untuk metabolisme tubuh itu juga penting tidur. Kemudian mood kita juga sangat tergantung dari tidur. Bayangkan kalau Dokter Indah nggak tidur semalaman, besoknya anaknya dimarahin terus ya, Dokter Indah ya, karena mood kita jadi cranky, ya, jadi gampang marah, anak salah sedikit jadi kesel ya. Nah, selain itu juga tidur itu mempengaruhi irama sirkadian. Ya, nanti kita lihat apa itu irama sirkadian dan bagaimana pentingnya irama sirkadian. Jadi irama sirkadian atau irama tidur dan bangun itu dia mengatur berbagai fungsi dari tubuh. Jadi irama sirkadian tidak hanya mengatur tidur dan bangun saja, dia juga mengatur berbagai fungsi tubuh. Misalnya akumulasi sel-sel lemak. Jadi orang yang tidurnya jelek biasanya gampang jadi gemuk. Juga sekresi insulin penting untuk metabolisme gula, ya, glukosa. Kalau sekresi insulinnya buruk, ya bisa terjadi diabetes. Ya. Kemudian sistem imun juga sangat termasuk, jadi terpengaruh oleh tidur, jadi kekebalan tubuh bisa terganggu. Sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, juga ginjal, absorpsi makanan, itu semua tergantung oleh irama sirkadian. Jadi irama sirkadian itu sangat penting. Jadi bukan hanya dia mengatur tidur, tapi mengatur semua sel-sel dalam tubuh. Nah, apa akibat dari kurang tidur? Akibat kurang tidur banyak sekali. Ya, pertama ngantuk. Ya. Di Amerika dalam 1 tahun terjadi lebih dari 6.000 kecelakaan lalu lintas yang fatal, jadi menyebabkan kematian akibat sopirnya mengantuk. Ya, jadi dianggap kurang tidur itu sama dengan drunk driving, yaitu tidur menyetir habis minum alkohol. Itu sama akibatnya kalau kita kurang tidur. Penderita insomnia 7 kali lebih tinggi kemungkinannya mengalami kecelakaan di tempat kerja. Jadi kecelakaan lalu lintas atau tempat kerja bisa terjadi. Kemudian 70% penderita depresi mengalami insomnia. Juga akibat kurang tidur tadi bisa perubahan mood, jadi suasana hatinya jadi buruk, ya. Juga penyakit jantung dan pembuluh darah seperti hipertensi, sakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, itu semua bisa terjadi akibat kurang tidur. Diabetes, obesitas atau kegemukan, kemudian berkurangnya imunitas tubuh, ya. Contohnya juga efek terhadap vaksin akan berkurang. Misalnya sudah divaksin COVID, tapi karena dia kurang tidur, imunitasnya jadi rendah sehingga zat anti yang yang diharapkan akan timbul berkurang, tidak tidur terlalu tinggi. Kemudian bisa terjadi abnormalitas hormonal, juga dia mempengaruhi nyeri, ya, atau pain. Jadi kalau orang kurang tidur itu bisa terjadi karena nyeri, misalnya dia sakit kepala, sakit gigi, bisa nggak bisa tidur. Tetapi bisa juga karena dia kurang tidur, nyeri bisa bertambah. Karena dengan dia kurang tidur, ambang nyeri kita akan turun. Jadi kita bisa mengalami nyeri kronik. Kemudian kurang tidur bisa menyebabkan gangguan mental seperti depresi, ansietas, bipolar disorder, ya. Juga kurang tidur bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Jadi banyak sekali akibat dari kurang tidur. Nah, apa saja sih yang bisa mengganggu tidur? Ada banyak faktor, ada faktor eksternal dari luar tubuh kita atau faktor internal. Faktor eksternal contohnya dari lingkungan, misalnya kita AC-nya kedinginan, ya, atau udara panas sekali, kita jadi nggak bisa tidur. Obat-obatan tertentu dan juga misalnya kafein, juga kita kebanyakan minum kopi, teh, itu nggak bisa tidur. Kebiasaan nonton drakor misalnya sampai malam, ya, akhirnya jadi tidurnya berkurang, atau
karena lifestyle juga yang orang yang kerjanya ya hampir 24 jam misalnya, itu juga bisa. Kemudian ada faktor internal. Ada beberapa penyakit gangguan tidur, misalnya obstructive sleep apnea, insomnia, dan lain-lain yang bisa menyebabkan kurang tidur. Usia lanjut, ya pada usia lanjut memang kebutuhan tidur kita berkurang, tetapi selain itu juga banyak penyakit-penyakit yang terjadi pada usia lanjut. Selain itu juga kualitas tidur pada usia lanjut juga memang berubah, sehingga gampang terbangun misalnya. Kemudian penyakit-penyakit lain, misalnya ada penyakit Parkinson, dan misalnya dia ada prostat sehingga dia sering terbangun di malam hari ya untuk kencing, terus nyeri dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan kesulitan tidur. Stres, perubahan jadwal kerja dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan kurang tidur. Kemudian saya akan bicarakan salah satu yang menyebabkan kurang tidur, yaitu penyakit gangguan tidur ya. Jadi gangguan tidur itu adalah gangguan akibat masalah medis, akibat gaya hidup, faktor lingkungan yang menyebabkan tidur terganggu. Gejala umum gangguan tidur adalah mengantuk berlebihan sepanjang hari, sulit tidur, atau gangguan pernapasan selama tidur, atau terjadi perilaku abnormal selama tidur. Contohnya sleepwalking, sleep talking, lindur ya. Oke, menurut International Classification of Sleep Disorders ada banyak jenis gangguan tidur. Misalnya ada insomnia, gangguan irama sirkadian. Jadi biasanya pada anak muda, misalnya dia biasanya orang tidur jam 10, dia belum ngantuk, tidurnya jam 2, jam 3 baru kemudian bangunnya jam 10 pagi ya. Kemudian ada sleep-related breathing disorder, yaitu gangguan tidur akibat kelainan pernapasan selama tidur, misalnya mendengkur, ya. Kemudian parasomnia, itu kelainan tadi seperti sleepwalking, sleep talking, jalan waktu tidur, makan waktu tidur, ngompol, ya. Kemudian hipersomnia, misalnya pada narkolepsi, ada satu penyakit di mana orang gampang sekali tertidur, gangguan gerak selama tidur, dan gangguan tidur yang lain. Jadi ada lebih dari 80 penyakit gangguan tidur. Saya akan bahas hanya satu saja, yaitu obstructive sleep apnea. Ya, obstructive sleep apnea. Apnea itu artinya berhenti bernapas. Jadi obstructive sleep apnea adalah henti napas yang terjadi waktu tidur akibat sumbatan saluran napas bagian atas. Jadi obstruksi saluran napas bagian atas. Jadi OSA atau obstructive sleep apnea adalah henti napas yang terjadi berulang-ulang selama tidur. Ini bisa terjadi ratusan kali dalam satu malam. Saya pernah ketemu pasien yang lebih dari 100 kali per jam berhenti napas. Bayangkan dia tidur 6 jam, berarti 600 kali lebih dia henti napas dalam satu malam. OSA terjadi karena sumbatan jalan napas bagian atas, biasanya diikuti turunnya kadar oksigen di darah, dan bisa juga terbangun. Ini ada peneliti dari Amerika Serikat yang et al. Yang dan kawan-kawan, dan melaporkan prevalensi atau banyaknya OSA itu terjadi 4% pada laki-laki dewasa usia pertengahan dan 2% pada wanita. Memang lebih banyak pada laki-laki. Saya sendiri melakukan penelitian di Jakarta. Saya dapatkan risiko OSA sekitar 14%, dan itu sama pada laki-laki dan wanita. Nah, kenapa orang bisa mendengkur? Ya. Jadi waktu kita tidur, otot di langit-langit mulut, yaitu langit-langit, kemudian otot lidah dan tenggorokan rileks, ya, dia jadi rileks, sehingga terjadi obstruksi parsial, jadi sumbatan parsial dari jalan napasnya. Ya, akibat itu jaringan di sekitar jalan napas akan bergetar sehingga kita mendengar suara mendengkur. Jadi suara mendengkur sebetulnya adalah getaran dari jaringan di sekitar jalan napas. Nah, ini pada gambar ini kita lihat orang yang tidur normal ya, pada kiri atas. Ini orang tidur normal, orang bernapas dari hidung, kemudian masuk ke tenggorokan aliran udaranya.
ya. Kemudian yang kanan bawah ini orang yang mendengkur. Kita lihat sudah terjadi sumbatan parsial dan sebagian jalan napasnya kolaps sehingga timbul getaran. Yang itu yang kita dengar sebagai suara mendengkur. Yang sebelah kiri bawah ini adalah apnea, jadi sumbatannya total. Dia pasien tidak bisa, memang masih ada usaha napas, tapi tidak bisa masuk udaranya ke dalam paru-parunya. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu ada sleep apnea? Gejalanya sebagian besar 95% mendengkur, ya. 75% mengantuk siang hari, jadi gampang sekali tertidur. Bahkan saya ketemu satu pasien yang waktu saya wawancara, saya tanya ibunya sebentar, pasiennya tertidur, ya. Kemudian tidurnya merasa tidak nyenyak. Jadi walaupun tidur 8 jam semalam, tapi bangun tidurnya dia masih merasa capek. Ya. Bisa terjadi perubahan mental, jadi bisa depresi, bisa ansietas, cemas, bisa terjadi perubahan perilaku, ya. Jadi dia gampang frustasi, dia gampang marah-marah. Bisa terjadi impotensi pada laki-laki sekitar 40% insidensnya. Dan sakit kepala di pagi hari itu juga bisa terjadi. Jadi orang bangun pagi biasanya segar, ya. Ada pasien dengan OSA, obstructive sleep apnea, bangun pagi dia lemas, sakit kepala, ya. Juga ada gejala nokturia, itu buang air kecil atau kencing di malam hari lebih sering. Di 30% pasien mengalami nokturia. Jadi saya pernah ada pasien yang setiap jam tidur dia akan terbangun. Jadi kalau tidur 6 jam, 6 kali dia terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Risiko terjadinya sleep apnea akan meningkat kalau kita mengalami obesitas, yaitu body mass index atau indeks massa tubuh di atas 30 kg per meter persegi. Ya. Kemudian terjadi pembesaran adenoid dan tonsil. Tonsil atau amandelnya membesar, ya. Kemudian ada kelainan rahang dan wajah, misalnya wajahnya yang tirus, ya, kemudian rahangnya kecil dan ke belakang seperti di gambar ini, ya. Kemudian lingkar leher yang besar. Contohnya mungkin Anda tahu Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal pemain basket Amerika dari NBA, dia olahragawan yang hebat, tapi dia juga menderita sleep apnea karena juga dia lingkar lehernya besar, ya. Oke. Nah, ini saya perlihatkan suatu video. Oh, sorry, ini apa ya? Sorry. Pasien terbangun, tertidur lagi, dan napasnya berhenti. Ya, kita lihat, ini berhenti napas. Ya. Dia mulai bernapas lagi, perutnya mulai bergerak, dadanya bergerak, tapi belum ada udara yang masuk. Ya. Masih berusaha bernapas, tapi belum ada udara yang masuk. Cukup lama, ya. Nah, ini baru dia napas lagi. Baru napas lagi, ya agak terbangun sedikit, kemudian dia tertidur lagi. Begitu dia tertidur lagi, berhenti lagi napasnya. Dan ini terjadi berulang-ulang kali, setiap kali tidur ini terjadi. Jadi bayangkan kalau pasangan Anda mengalami seperti ini sepanjang malam, ya, ini adalah keadaan bahaya. Dan bagaimana risiko OSA atau obstructive sleep apnea terhadap kesehatan Anda? Jadi sleep apnea akan menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, kencing manis, serangan jantung, dan stroke. Selain itu juga bisa menyebabkan risiko keganasan.
OSA juga dihubungkan dengan beberapa komponen sindroma metabolik, terutama diabetes, itu kencing manis, gangguan metabolisme lemak, kolesterolnya bisa jadi naik, dan obesitas. Selain itu, 46% pasien dengan sleep apnea berat akan meninggal lebih dini. Ini menurut penelitian dari Johns Hopkins University di Amerika. Sleep apnea juga menyebabkan gangguan neuropsikologi seperti gangguan atensi, konsentrasi, kewaspadaan, kecekatan, daya ingat, kelancaran verbal, dan fungsi eksekutif. Selain itu, aplikasi OSA akan mempunyai dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, yaitu kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan di tempat kerja. Lebih dari sepertiga penderita pernah mengalami kecelakaan atau hampir celaka karena tertidur waktu mengemudikan kendaraan. Ini adalah cara untuk mendeteksi adanya sleep apnea, yaitu dilakukan sleep test atau polisomnografi. Jadi pasien tidur di rumah sakit atau di klinik dengan dipasang alat-alat. Alatnya yang dipasang ada berbagai macam, yaitu ada EEG, EMG, elektromyografi, elektrokardiografi, parameter respirasi, saturasi oksigen, gerakan tubuh, ya, gerakan tungkai, menengkur, itu semua kita nilai. Kemudian ada teknisi yang mengawasi sepanjang malam. Ya. Ini dilakukan selama 1 malam. Ya, pasien tidur dengan memakai berbagai sensor. Terapinya, yang pertama kalau dia pasiennya gemuk ya harus turunkan berat badan, ya. Kemudian ada ini gold standar terapi adalah positive airway pressure atau CPAP, continuous positive airway pressure. Alat ini dipakai sepanjang malam dan ini bisa memperbaiki tidur pasien, jadi henti napasnya hilang, mendengkurnya juga sudah tidak terdengar lagi, oksigennya juga saturasinya juga membaik, dan risiko untuk penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah akan berkurang. Yang saya akan ini adalah higiene tidur atau cara tidur yang baik. Ya, bagaimana cara tidur yang baik? Jadi yang pertama adalah tidur dan bangun harus teratur pada jam yang sama setiap hari. Ya, jadi nggak bisa misalnya besok saya nggak kerja nih, jadi besok saya bangunnya siang deh. Nah, itu tidak begitu baik ya untuk terutama untuk pasien-pasien yang insomnia, itu sangat mengganggu sehingga mengganggu irama sirkadiannya. Kemudian tidur dengan waktu yang cukup sehingga tidak mengantuk di siang hari. Di kebutuhan tidur setiap orang akan berbeda-beda. Jadi sesuai dengan usia, juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada orang yang tidur 6 jam cukup, ada yang perlu 8 atau 9 jam. Ya. Tidur yang cukup adalah tidur yang menyebabkan dia tidak mengantuk besoknya. Terus olahraga harus rutin, tapi jangan pada sore atau malam hari. Kamar tidur juga harus nyaman, tidak terlalu panas atau dingin, dan tidak berisik. Ya. Kemudian hindari alkohol sebelum tidur, juga minuman berkafein seperti kopi, teh, soda itu jangan diminum setelah jam 1 atau jam 2 siang. Ya. Kemudian gunakan kamar tidur hanya untuk tidur, jangan untuk kerja, untuk makan, untuk nonton TV, entertainment dan sebagainya ya. Jadi itu kamar tidur hanya untuk tidur. Jadi kesimpulan akhirnya, hidup modern itu lebih menekankan ke produktivitas dengan banyak mengorbankan jam tidur. Ya. Padahal tidur sama pentingnya dengan gizi dan olahraga untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Jadi gangguan tidur ada beragam, ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Ya. Yang berbahaya misalnya obstruktif sleep apnea, mengantuk berlebihan, dan lain-lain. Ya. Dan dengan pola tidur yang baik, berbagai penyakit dapat dicegah. Oke, terima kasih. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sebentar ya, stop share. Terima kasih banyak Dr. Rima untuk presentasinya hari ini yang sangat menarik sekali. Baik, sekarang kalau dilihat dari kolom chat sudah banyak banget nih pertanyaannya ya. Kita satu persatu kita jawab ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Faye.
Selamat siang, dokter. Apakah webinar ini dapat ditayangkan juga di via YouTube channel? Nanti untuk kedepannya akan kami tayangkan di YouTube channel ya. Oke, kemudian ada dari Ibu Vivi. Dok, mau tanya, sejak pandemi saya tidur di atas jam 23, tapi tidur nyenyak. Baru terbangun spontan pagi hari sudah segar. Apakah kurang tidur berpengaruh dengan tumbuhnya uban? Kurang tidur berpengaruh pada tumbuhnya uban. Itu saya nggak tahu ya. Ya, mungkin dokter kulit yang bisa menjawab ya. Tapi kalau menurut saya sih yang tidur ibu cukup baik karena ibu bisa bangun dengan baik dan sepanjang hari tidak mengalami mengantuk, berarti tidurnya sudah cukup. Ya, itu. Kita ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Ada dari Ibu Karina. Dokter, mau tanya, pada pasien autoimun seringkali mengalami insomnia. Bagaimana cara mengatasinya? Lalu pada pasien autoimun, bagaimanakah atau baikkah tidur siang? Soalnya kalau siang saya sering mengantuk lalu tidur siang. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk ya sampai hampir semua sama sih ya dengan apakah dia berpenyakit autoimun atau yang lain, tidur itu sangat penting ya, tidur yang berkualitas terutama. Dengan bertambahnya usia tidur kita akan terkonsolidasi, jadi lebih banyak tidur di malam hari. Ya, pada saat kita masih bayi, mungkin ada yang masih punya anak bayi akan melihat tidurnya bisa beberapa kali sehari, tapi cuma singkat-singkat ya. Tapi begitu dia mulai bertambah dewasa, tidurnya akan berkurang yang di pagi hari atau di siang hari, tidurnya lebih banyak akan di malam hari. Ya, jadi tidur yang baik memang lebih banyak untuk orang dewasa di malam hari. Tapi juga pada saat siang hari kita sering mengalami mengantuk, terutama setelah makan siang. Ya, sekitar jam 1, jam 2 siang kita sering mengalami mengantuk. Itu memang sebetulnya alami. Ya, itu disebut circadian dip. Jadi suhu tubuh kita sedikit menurun pada saat setelah makan siang, itu setelah jam 1, jam 2 siang. Itu memang pada beberapa masyarakat, misalnya di Amerika Latin, Spanyol, dan dulu kita di Indonesia juga ada kebiasaan tidur siang. Ya, memang itu sebetulnya secara alami, dan bahkan di negara-negara Skandinavia sekarang beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah saya dengar ada yang namanya rumah untuk tidur. Jadi orang yang sedang bekerja di kantor diberi kesempatan 1 jam atau 2 jam untuk tidur, dan setelah dia tidur siang itu kerjanya bisa lebih, performance-nya, kinerjanya bisa lebih baik. Ya, jadi tidur siang pada orang yang tidak mengalami gangguan tidur siang itu boleh dilakukan, tapi jangan terlalu lama. Paling lama mungkin sekitar 1 jam. Ya, itu yang disebut power nap. Ya, dan tapi sih jangan lewat dari jam 3. Kalau lewat dari jam 3 bisa tidur malamnya terganggu. Oke. Demikian Dokter Indah. Untuk kesulitan tidur, ya, itu insomnia. Untuk insomnia, nomor 1 kita perbaiki higiene tidur seperti yang tadi saya telah terangkan. Higiene tidur yang baik itu seperti apa? Ya, kalau itu juga tidak menolong, ya itu harus konsultasi ke dokter. Ya, ada cara yang tanpa obat untuk mengobati insomnia, ya, terutama untuk insomnia kronik yang sudah terjadi lebih dari 3 bulan, yaitu cognitive behavioral therapy for insomnia. Itu caranya lebih banyak dengan cara-cara psikologis, dan itu bisa memperbaiki insomnia tanpa menggunakan obat. Ya, karena seperti diketahui memang obat tidur juga banyak efek samping dan bisa menyebabkan ketergantungan dan lain-lain. Ya, demikian Dokter Indra. Baik Dokter Rima, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini menarik sekali nih Dok pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Pak Kevin. Yang pertama, bagaimana mengatasi insomnia dan apakah boleh menggunakan obat tidur jangka panjang? Kemudian yang kedua, apakah efek yang paling dominan bagi orang dengan gangguan insomnia?
Yang ketiga, olahraga apa yang disarankan untuk mengatasi insomnia, termasuk makro dan mikronutriennya. Kemudian yang keempat, apakah ngorok juga berakibat tidak baik dan pada potensi apa harus dilakukan operasi? Gitu. Kemudian yang kelima, Dok, gangguan tidur apa yang masih bisa diatasi? Terima kasih, Dok. Sari, persilahkan. Oke, jadi pertama mungkin tentang insomnia dan penggunaan obat tidur. Ya, jadi obat tidur itu sebaiknya digunakan hanya jangka pendek. Karena semua obat tidur yang apalagi yang ada di pasaran saat ini itu semua menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan berarti tubuh kita akan nanti terbiasa dengan obat tidur itu. Misalnya tadinya cuma pakai 1 tablet atau setengah tablet, makin lama nggak mempan, akhirnya mesti naik jadi 1 tablet, jadi 2 tablet, jadi 3 tablet, ya. Dan lama-lama makin lama bisa makin tinggi. Contohnya Michael Jackson, itu dia minum obat, namanya Xanax ya, alprazolam, itu bisa sampai 30 tablet katanya. Dan nggak tidur-tidur juga, karena dia udah terbiasa dengan obat tidur itu. Ya, jadi sudah tergantung dengan obat. Ya, jadi dan kenapa dia akhirnya bisa meninggal karena nggak bisa tidur, dia minta dibius sama dokternya. Akhirnya interaksi obat bius dengan obat alprazolam itu menyebabkan dia nggak bisa napas, ya, akhirnya meninggal. Ya, jadi hati-hati sekali dengan penggunaan obat tidur. Ya, jadi obat tidur sebaiknya hanya digunakan jangka pendek, jangan digunakan dalam jangka panjang. Jangka pendek berarti ya lebih kurang dari 1 bulan lah. Ya, kemudian untuk insomnia kronik yang tadi sama dengan pertanyaan Ibu Karina, ya, itu lebih baiknya dilakukan cognitive behavioral therapy for insomnia, yaitu terapi yang lebih banyak berdasarkan psikologis, ya, untuk memperbaiki gangguan tidurnya. Ya. Dan sudah terbukti dan sudah dilakukan di berbagai belahan dunia, cognitive behavioral therapy itu bisa menghilangkan gejala insomnia, walaupun memang dalam jangka panjang. Jadi cognitive behavioral therapy itu minimal dilakukan selama 6 minggu, ya. Dan kadang-kadang juga sampai 2-3 bulan baru terjadi perbaikan. Tetapi perbaikannya terjadi permanen, ya. Karena kita memberikan dokter itu memberikan pancingnya, bukan menekan ikannya. Jadi dia bisa melakukan memperbaiki sendiri tidurnya. Kemudian pertanyaannya apa lagi, Indah, yang saya lupa, tentang mendengkur, ya? Oke. Mendengkur itu, ya, tidak semua mendengkur itu berbahaya. Ya. Kapan kita menganggap pasien yang mendengkur itu kemungkinan ada sleep apnea atau mendengkur yang berbahaya? Yaitu kalau seperti yang video yang saya tayangkan tadi, dia ada berhenti napas waktu tidur. Jadi yang tahu mungkin bukan pasiennya, tapi orang yang tidur bersama dia, pasangannya, istri atau suaminya. Ya. Nah, kemudian kalau selain mendengkur, dia bangun pagi rasanya kok nggak segar, ya. Habis tidur, biarpun tidurnya lama, bisa sampai 10 jam, saya masih tetap ngantuk, Dok, atau saya masih tetap rasanya kok capek, ya, nggak merasa nyenyak tidur saya. Terus kepala saya kadang-kadang malah sakit kalau bangun tidur, ya. Sepanjang hari gampang sekali tertidur. Misalnya lagi dengerin tadi saya lagi bicara, ya ketiduran, nah itu masih mungkin sih itu nggak ada sleep apnea, ya. Jadi apalagi kalau sudah ada penyakit jantung dan pembuluh darah, misalnya dia pernah mengalami serangan jantung, dia ada penyakit jantung koroner, dia ada hipertensi, ada diabetes, atau pernah mengalami stroke, itu kita harus curiga bahwa dia ada sleep apnea dan itu harus diobati. Demikian mungkin Dokter Indah. Ya, baik. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya, ya, Dok, ya. Ada pertanyaan dari Bapak Winaryo Suyono. Dok, ada yang menganjurkan sebaiknya tidur miring ke kanan, tetapi ada pula yang sebaiknya miring ke kiri. Dari segi kesehatan, miring kemana yang lebih baik? Bagaimana dengan tidur terlentang ataupun tengkurap?
Apakah tanda-tanda tidur yang berkualitas? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Posisi tidur memang tergantung orang ya. Jadi ada yang senang tidur ke kanan, tidur ke kiri, ada yang terlentang. Pada orang yang gemuk, mungkin tidur terlentang itu merasa tidak nyaman karena tertutup saluran napasnya. Jadi lebih enak dia tidur miring. Ya, biasanya pada orang yang mendengkur, begitu tidur miring, dengkurannya akan lebih lembut atau dia bisa menghilang. Ya, jadi tidur miring pada beberapa orang lebih nyaman. Ya, tapi ada juga yang telentang miring sama saja. Ya. Miring kanan, miring kiri sama saja, tidak ada masalah. Yang mana tidur tengkurap itu juga pada orang-orang dengan sleep apnea mungkin tidur tengkurap lebih enak karena jalan napasnya terbuka, ya. Tetapi ya lehernya bisa pagi-pagi pegel, ya, itu gara-gara tidur tengkurap, ya. Nah, karena lehernya akan miring, ya, itu yang nggak enak. Ya, itu. Jadi posisi tidur sebetulnya tidak ada tidur yang bagus, posisi yang bagus itu seperti apa, ya, itu masing-masing orang berbeda. Ya, berarti pada orang sleep apnea, terutama yang belum diobati, belum memakai CPAP dan sebagainya, tidur miring bisa mengurangi dengkurannya, mengurangi henti napasnya. Tapi ada juga yang orang sleep apnea biarpun tidur miring juga tetap dia ada mendengkur, tetap ada henti napas juga ada. Jadi memang setiap orang berbeda. Tadi pertanyaannya apa lagi, Dokter? Oke. Apakah tanda-tanda tidur yang berkualitas? Oh, tidur berkualitas. Tanda tidur berkualitas adalah pada saat kita bangun pagi, bagaimana rasanya? Apakah kita merasa segar atau kita masih merasa capek atau masih ngantuk, ya? Kemudian sakit kepala, ya itu berarti tidur kita nggak benar. Ya. Terus sepanjang hari dilihat apakah kita gampang mengantuk. Ya. Kalau misalnya kita sedang menunggu tidak aktif, ya, atau itu kita bisa ngantuk atau ketiduran, berarti ada sesuatu yang salah pada tidur kita di malam hari. Jadi kita lihat dari akibatnya. Demikian, Dokter Indah. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan. Ini akan saya gabung pertanyaan dari Bapak Agung Budi Satria dan Ibu Grace. Mohon izin bertanya, Dok, setelah melakukan workout di malam hari, biasanya kita mengalami kesulitan tidur. Apakah ada patokan jam berapa lama kita bisa melakukan workout agar tidak mengganggu waktu tidurnya? Kemudian ada yang, kalau Ibu Grace menanyakan, saya sudah menggunakan metode 478, bahkan sudah mendengarkan instrumen lagu pengantar tidur di YouTube. Tapi tetap nggak bisa tidur-tidur. Otak saya tidak bisa berhenti berpikir. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama tadi tentang apa, Dokter Indah? Tentang ini tentang workout, Dok. Mungkin olahraga. Apakah ada patokan jamnya? Ya, olahraga itu sebaiknya di pagi atau siang hari, ya, jangan di sore atau di malam hari. Kalau memang terpaksa sekali, minimal 2 jam sebelum tidur itu sudah stop olahraga. Ya, kenapa? Karena kalau kita sebelum tidur itu olahraga berat, ya, itu adrenalin kita masih tinggi, suhu tubuh kita juga masih tinggi, ya, masih panas lah gitu suhunya, ya, itu sehingga itu akan mengganggu tidur kita. Jadi sebaiknya olahraga memang harus rutin, tetapi waktunya jangan harus stop kira-kira 2 jam sebelum tidur. Jadi setelah itu kita mulai slow down, ya, sebelum tidur kita mulai tidak gerasa gerusu lagi lah katanya. Pertanyaan kedua tentang kesulitan tidur, ya. Jadi pikiran malah lebih aktif mungkin di malam hari, ya. Memang kadang-kadang sepanjang hari kita sibuk bekerja, ya. Jadi malam hari sebelum tidur itu adalah di mana otak kita
alam bawah sadar kita malah lebih aktif karena bisa memikirkan selain kerjaan, terus hal-hal yang lain dari kerjaan apa ya, oh tadi kenapa ya si ini kok judes sangat sama saya misalnya ya, gitu. Jadi otak kita malah sebelum tidur kadang-kadang jadi lebih aktif karena apa namanya, yang sepanjang hari digunakan terus setelah slow down malah alam bawah sadarnya yang lebih aktif. Oke. Jadi cara untuk menghindarinya itu mungkin sediakanlah waktu di siang atau di sore hari berapa ya 10-15 menit ya untuk menuliskan rencana kita besok, terus apa yang kita alami hari ini, misalnya rasa kesel kita, rasa nggak nyaman kita, atau unek-unek segala macam ya, kita boleh tuliskan aja. Itu bisa ditulis, bisa di handphone segala macam lah, pokoknya kita keluarkan. Ya, diharapkan nanti di malam hari itu pikiran kita bisa lebih tenang. Ya. Selain itu juga bisa sebelum tidur kita lakukan beberapa ritual, misalnya jadi slow down. Jadi tidur itu tidak bisa seperti saklar langsung matiin lampu kita mau tidur. Ya. Jadi adakanlah suatu ritual, ya, misalnya 1 jam sebelum tidur kita udah mulai slow down, ya. Jadi kalau mau marah-marah sama suami itu misalnya jangan 1 jam sebelum tidur, ya. Mau marahin anak, mau kerjain PR-nya nggak benar ya sebagainya, itu jangan 1 jam sebelum tidur. Mikirin utang kredit belum dibayar itu juga janganlah dilakukan 1 jam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu benar-benar pikiran kita rileks, badan kita juga rileks, ya. Kalau badan kita juga masih tadi habis olahraga dan sebagainya tuh, atau pegel-pegel, itu juga nggak bisa tidur. Jadi badan kita rileks. Jadi misalnya mandi air hangat itu juga bisa membantu kita untuk rileks, ya. Pijat itu bisa membantu kita untuk rileks. Tadi mendengarkan lagu, ya, nonton TV, apa saja yang buat kita rileks. Tapi itu dilakukan 1 atau 1,5 jam sebelum tidur, ya. Pada wanita itu juga bisa facial misalnya, ya, itu juga bisa membuat kita rileks. Jadi apapun yang membuat kita rileks bisa kita lakukan untuk masuk nanti ke fase tidur. Terus jangan lupa harus matikan lampu, ya. Jadi tidur sebaiknya tanpa lampu. Kalaupun harus pakai lampu, pakai lampunya yang kecil saja, yang mungkin yang warna kuning itu atau merah itu, ya. Karena sudah terbukti ternyata tidur dengan lampu itu akan walaupun orang itu bisa tidur, tapi tidurnya juga kualitasnya nggak bagus, ya. Jadi sebaiknya sih tidur tanpa lampu dalam keadaan gelap. Karena itu bisa memicu hormon melatonin kita untuk keluar. Melatonin itu bisa menyebabkan kita mengantuk dan tidur. Demikian, Dokter Indah. Baik, terima kasih banyak Dokter Imah. Untuk pertanyaan yang kira-kira sama, mohon maaf akan kami gabung ya. Ini salah satunya ada pertanyaan dari Ibu Dame dan dari WKRI Zoom. Itu mengapa ketika mempunyai masalah atau pikiran atau ketakutan menyebabkan tidak bisa tidur? Kemudian apakah kalau dari pertanyaan dari Ibu Ceria, bila kurang tidur malam hari, apakah bisa digantikan dengan tidur siang? Gitu. Dan maaf, bila kita tidur, kemudian tiba-tiba terbangun di jam 2 atau jam 3, dan sampai pagi kemudian kita tidak bisa tidur, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang tidur itu sangat sensitif, ya. Dia sangat pengaruh oleh mood juga, oleh pikiran juga, ya. Jadi kalau kita lagi sedih, ya, bahkan terlalu gembira pun kadang-kadang jadi nggak bisa tidur, ya. Jadi ya itu, jadi kita sebaiknya sebelum tidur slow down, ya. Dan memang mau nggak mau sih tidur kita akan terpengaruh oleh rasa sedih, rasa khawatir dan sebagainya. Misalnya kita khawatir, aduh anak belum pulang dan sebagainya. Jadi kita
jadi nggak bisa tidur. Ya, itu sebetulnya hal yang wajar. Ya, semua orang juga pernah mengalami. Kalau cuma terjadi sekali atau 2 kali, menurut saya sih nggak apa-apa. Ya, nanti besoknya biasanya tidurnya, oh anak saya ternyata nggak apa-apa nih, akhirnya jam segini udah pulang, misalnya dia bisa tidur lagi. Itu nggak apa-apa. Jadi memang rasa khawatir itu juga wajar, dan itu dia menyebabkan sulit tidur itu memang wajar. Kalau cuma terjadi sekali-sekali, tidak perlu khawatir. Oke. Terus saya pertanyaan kedua nggak gitu jelas, Dokter Indah. Tapi yang ketiga, ya kalau terbangun tengah malam misalnya jam 2, kemudian berusaha tidur lagi nggak bisa, apa yang harus dilakukan? Ya. Yang pertama, nggak boleh lihat jam. Ya. Jadi kalau orang yang memang sering terbangun tengah malam itu, sebaiknya jamnya dikeluarkan dari kamar. Ya juga nggak boleh lihat handphone juga. Ya, jadi nggak boleh lihat jam, karena kalau setiap kali bangun kita lihat jam, kita akan jadi tambah cemas. Aduh, baru jam segini, saya kok nggak tidur-tidur, ya. Akhirnya kalau kecemasan itu malah jadi musuhnya tidur, dia malah jadi nggak bisa tidur. Ya, jadi pertama jangan lihat jam. Ya. Kedua, dia kalau kita mencoba tidur, kok udah kira-kira 20 menit, 30 menit, rasanya kok udah lama nih nggak tidur-tidur, harus keluar dari kamar. Jadi nggak boleh tetap di kamar. Ya, harus keluar dari kamar. Terus apa yang dilakukan di luar kamar? Duduk sambil misalnya dengerin lagu, ya, membaca, ya. Misalnya ada senang menjahit juga boleh, ya, kerjaan tangan, teka-teki silang, sudoku atau apa, ya itu boleh. Tapi jangan pakai handphone ya. Nah, kalau handphone, laptop dan sebagainya itu ada sinar biru yang membuat kita jadi lebih sulit tidur. Jadi kalau mau tidur dengan baik, sebelumnya jangan buka WhatsApp, ya, jangan jawabin WhatsApp ya malam-malam ya. Nah, setelah keluar kamar kita melakukan kegiatan yang membuat kita rileks, ya, dengerin lagu atau membaca dan sebagainya. Mulai mengantuk, masuk kamar lagi, mencoba tidur lagi. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah tetap di kamar kalau nggak bisa tidur. Ya, karena kalau tetap di kamar, kita malah tambah tidak tidur. Jadi intinya tidur itu tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dikejar. Makin kita kejar, dia makin lari. Ya, kalau kita cuek aja, kita rileks, kita cuma dengerin lagu, kita ini baca, kita rileks itu, nanti dia ngantuk juga lama-lama. Ngantuk, kita coba tidur. Pertanyaan kedua saya nggak dengar tadi, Dokter Indah, apa ya? Sebaiknya tidak, ya, karena tadi irama sirkadiannya akan terganggu. Jam biologis kita itu dia akan melihat pola. Jadi kalau terlalu sering misalnya nggak bisa tidur malam, siangnya tidur dan sebagainya, lama-lama dia nggak bisa melihat pola tidur kita lagi. Jadi malah dia nggak bisa mengatur tidur kita. Ya, jadi sebaiknya sih jangan dibalas dengan tidur siang. Kalau capek sekali atau ngantuk sekali, boleh tidur siang, tapi maksimum cuma boleh 1 jam, dan itu sebelum jam 3. Baik dok, ada pertanyaan lagi. Sleep apnea, apakah hanya bisa dideteksi kalau periksa ke rumah sakit? Apakah tidak bisa dideteksi secara awam? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Secara awam tidak bisa. Mungkin dicurigai bisa. Kalau melihat seperti yang video yang tadi saya tayangkan, ada henti napasnya, dicurigai. Tapi untuk mengetahui benar apakah memang benar dia berhenti napas, itu harus dilakukan pemeriksaan sleep test namanya, atau tes tidur, ya. Nah, itu sebetulnya ada 4 jenis tes sleep test yang dilakukan di rumah sakit. Itu yang tipe 1. Yang tipe 1 itu berarti ada lebih dari 7 parameter yang kita ukur, ya, kemudian diawasi. Jadi tadi saya bisa lihat perawat saya
mengawasi Anda selama tidur, selama pasien tidur di rumah sakit. Tapi ada juga yang tipe 2. Tipe 2 itu sama dengan yang tipe 1, tapi dilakukan bisa di rumah, bisa di hotel dan sebagainya. Ada lagi yang tipe 3. Tipe 3 cuman 4 parameter yang diukur, yaitu pernapasan dan jantung, usaha napas, menegur, ya itu juga bisa dilakukan di rumah. Itu yang tipe 3. Ada lagi yang tipe 4 yang lebih sederhana, cuman menilai oksigen di darah, itu oximetry dengan aliran napas dari hidung. Itu tipe 4. Itu juga bisa dilakukan di rumah. Ya, jadi yang dianjurkan adalah yang tipe 1 dan tipe 3. Tipe 3 tadi yang lebih sederhana. Ya, tapi yang untuk tipe 3 itu juga kita tidak semua orang kita bisa lakukan yang tipe 3. Itu kalau kita curiga benar dia ada sleep apnea, ya, baru kita bisa lakukan. Kalau kita masih ragu-ragu, lebih baik pakai yang tipe 1. Kemudian tipe 4 hanya untuk screening. Jadi kalau kita curiga itu screening bisa dilakukan oleh siapa aja, dokter umum juga bisa. Jadi pasien dibawakan semacam itu namanya oximeter dengan ada usaha napasnya, aliran napas dari hidung. Nanti kita lihat bagaimana oksigen di darahnya sepanjang malam. Jadi itu ada 4 tipe, tapi yang dianjurkan tipe 1 dan tipe 3. Jadi kita harus diagnosis dulu baru terapi, nggak bisa langsung ke terapi. Demikian Dr. Indah. Apakah OSA ini menjadi penyebab kematian tiba-tiba? Mengapa kafein pada sebagian orang tidak mempengaruhi tidur mereka? Karena tetap bisa tidur normal, tepat waktu, dan tepat durasi. Mengapa saat tiba-tiba bangun dari bermimpi, bisa terengah-engah nafasnya persis seperti dalam mimpi? Terima kasih, Dok. Tadi pertanyaan pertama, apakah sleep apnea bisa menyebabkan kematian mendadak saat tidur? Bisa. Ya, bisa sekali. Karena dengan henti napas itu, kalau henti napasnya terlalu lama itu juga bisa mengganggu irama jantung. Ya, jantung juga bisa kekurangan oksigen. Ya, bisa terjadi serangan jantung selama tidur. Bisa terjadi gangguan irama jantung selama tidur. Jadi mungkin sudah ada banyak laporan, beberapa laporan orang yang mendengkur tiba-tiba meninggal selama waktu tidur, ya itu bisa sekali, ya kemungkinan besar bisa terjadi. Kemudian pertanyaan kedua yang mana ya Dokter Indah ya? Oke. Topiknya menarik, jadi banyak banget pertanyaan ini. Semakin lama semakin seru, Dok. Oke, yang kedua, mengapa kafein pada sebagian orang tidak mempengaruhi tidur mereka? Karena tetap bisa tidur normal, tepat waktu, dan tepat durasi. Oke, kafein. Ya, jadi kafein sebetulnya mempengaruhi tidur semua orang. Jadi walaupun misalnya orang yang bilang, oh saya habis minum kopi bisa tidur kok, nah itu. Tetapi kalau dibandingkan waktu dia minum kopi dan dia tidak minum kopi, itu kualitas tidurnya berbeda. Ya, kalau kita rekam misalnya waktu dia tidur, ya itu berbeda. Ya, dan sensitivitas terhadap kafein itu untuk setiap orang berbeda. Ada yang orang yang sangat sensitif, ya, jadi minum kopi sedikit atau teh. Jadi kafein itu bukan hanya ada di kopi ya, dia juga ada di teh, ya, dia juga ada di soda, ya kayak Coca-Cola, Pepsi Cola dan sebagainya. Ya, terus beberapa minuman energi drink, ya itu juga mengandung ini kafein. Coklat itu juga mengandung kafein, ya. Dan itu sensitivitasnya setiap orang berbeda. Ada yang cuman dapat kafein sedikit aja langsung nggak bisa tidur. Ada yang minum kafeinnya banyak, dia tetap bisa tidur. Ya. Dan itu sensitivitas terhadap kafein akan berubah dengan usia. Jadi yang dulunya minum kopi, minum teh nggak apa-apa, bisa tidur, makin lama kita makin berumur, itu kita makin sensitif. Jadi sebaiknya sih
kalau udah tahu nih, kayak saya sendiri contohnya, saya kalau minum teh jam 3 siang tidurnya bisa jam 3 malam. Ya, karena efek kafein itu bisa 9 jam lebih di darah. Jadi kalau bisa sih sebaiknya minum teh atau kopi atau coklat itu di bawah jam 1 siang. Pada orang-orang yang sensitif terhadap kafein. Apalagi pada orang-orang yang ada kesulitan tidur, ya, yang insomnia, itu sebaiknya kafein masih boleh dikonsumsi tetapi di bawah jam 1 siang. Terus yang ketiga, Dokter Indah, saya lupa. Mengapa saat tiba-tiba bangun dari bermimpi bisa terengah-engah nafasnya persis seperti dalam mimpi? Oke. Ya, jadi ya mimpi itu sampai sekarang sih kita belum tahu ya mimpi apa sih, kenapa orang bisa jadi bermimpi apa. Tapi mimpi itu memang ternyata sangat penting juga. Mimpi penting untuk belajar. Jadi memori itu memerlukan tidur, terutama tidur mimpi dan tidur dalam. Selain itu juga dengan kita bermimpi itu mempengaruhi amigdala, struktur di otak kita yang namanya amigdala. Ya, amigdala itu yang mempengaruhi emosi kita, rasa takut kita. Jadi dengan mimpi dan sebagainya itu peristiwa-peristiwa yang traumatis dalam kehidupan kita bisa mengingat kembali, tapi dengan derajatnya yang lebih rendah. Jadi kita tidak terlalu takut, tidak terlalu cemas dan sebagainya. Ya. Dan kalau terbangun dari mimpi terengah-engah ya tergantung mimpinya ya. Kalau mimpinya dikejar orang ya mungkin bisa ya dengan terengah-engah. Tapi bisa juga apakah itu ada tiba-tiba henti napas saat tidur mimpi, itu juga bisa jadi terbangun dengan terengah-engah. Ya, karena pada tidur mimpi itu otot kita menjadi sangat lemah. Itu memang mungkin dibuat oleh Tuhan supaya kita tidak memperagakan mimpi kita. Jadi bayangkan kalau Dokter Indah mimpi dikejar orang, jadi Dokter Indah lari, kan? Turun dari ranjang, bisa nabrak kemana-mana, bisa nabrak pintu, bisa jatuh ya. Nah itu memang dibuat pada saat tidur mimpi kita tidak bisa bergerak. Jadi lemah otot-otot, termasuk ternyata otot-otot pernapasan. Jadi pada orang-orang dengan sleep apnea, henti napasnya dan oksigen di darah itu paling berat terjadi pada saat tidur mimpi. Dan itu yang sering bisa menyebabkan terbangun juga. Demikian, Dokter Indah. Baik dok, ada pertanyaan ini. Selama ini saya tidur pakai CPAP. Masalahnya sekarang saya tidak bisa tidur. Apakah CPAP boleh dilepas atau harus dipakai seterusnya? Selama ini saya dibantu pakai Alganak 0,25 mg supaya bisa tidur. Saya coba tidak minum Alganak, bisa sih tidur, tapi hanya sebentar. Mohon pencerahannya supaya saya tidak tergantung obat. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Indah. Jadi ini orang dengan sleep apnea dengan ada insomnia. Ya. Pertama ya karena saya nggak tahu bagaimana perjalanan penyakit Bapak ya atau Ibunya. Jadi apakah tadinya pakai CPAP tuh aman-aman aja bisa tidur. Jadi baru akhir-akhir ini nggak bisa tidur. Kalau itu yang terjadi, ya kita mesti cari tahu kenapa. Ya, apakah tekanan CPAP-nya yang dibutuhkan berubah sekarang ini? Misalnya jadi tambah gemuk atau jadi tambah kurus, ya. Jadi mungkin tekanan CPAP-nya berubah, kebutuhan tekanannya mungkin berubah. Jadi kita mesti teliti dulu. Ya, atau memang sekarang timbul insomnia, ya. Jadi itu kejadian yang terpisah, ya. Insomnianya kita harus obati juga, ya. CPAP sebaiknya tidak dilepas, ya. Kalau mau diteliti dulu, ini apakah masih butuh CPAP atau tidak. Kadang-kadang ternyata sudah tidak butuh CPAP. Karena misalnya berat badannya sudah turun jadi nggak butuh CPAP. Jadi nomor satu kita harus teliti cari tahu dulu ini ibu atau bapak ini masih butuh CPAP atau tidak.
Ya, kalau masih butuh CPAP terpaksa sekali memang harus tetap pakai CPAP. Ya, tapi mungkin tekanannya kita bisa atur sehingga lebih rendah, atau untuk awal-awal memang bisa pakai obat tidur dulu, yang nanti pelan-pelan kita turunkan. Ya, jadi ada banyak yang harus dicari tahu dulu untuk kasus ini, Dokter Indah. Terima kasih. Oke. Ada lagi dok ini pertanyaannya. Suami umur 71 tahun. Kalau tidur, selain ngorok juga selalu bergerak bagian badan sebelah kiri, tangan dan kaki bersamaan. Kira-kira dalam hitungan 15-20 akan berulang terus. Itu kenapa ya dok? Adakah bedanya ngorok keras dan yang lemah suaranya? Terima kasih. Oke, jadi gerakan tungkai atau lengan pada saat tidur itu bisa terjadi, ya. Bisa kalau tidurnya mendengkur, masih mungkin itu juga bagian dari penyakitnya, yaitu sleep apnea atau OSA. Ya, OSA atau henti napas pada saat tidur itu pada saat tadi kalau lihat video saya, pada saat pasien terbangun itu bisa aja dia menimbulkan gerakan, ya itu bisa terjadi. Atau ada penyakit lain, ya penyakit lain yang disebut periodic limb movement in sleep, periodic limb movement disorder, yaitu gangguan gerak selama tidur. Ya, penyakit itu disebabkan karena kekurangan dopamin. Ya, pada pasien-pasien dengan Parkinson, pasien-pasien usia tua, usia lansia itu sering terjadi. Ya, itu memang kita harus dilakukan sleep test untuk mengetahui apakah penyebab geraknya itu dari henti napasnya atau di luar henti napasnya. Jadi apakah ini satu penyakit atau dua penyakit? Ya. Demikian Dokter Indah. Terus yang pertanyaan kedua, sorry saya lupa lagi. Apa bedanya ngorok keras dan yang lemah suaranya? Kemudian untuk terapi dengan CPAP itu apakah hanya untuk sementara atau untuk selamanya? Ya, ngorok yang lemah atau yang keras sebetulnya tidak begitu penting ya. Contohnya pada wanita itu kadang-kadang dianggap tidak ngorok karena ngoroknya lembut sekali ya. Pada laki-laki ngoroknya lebih keras gitu. Tapi yang penting adalah apakah ada henti napas pada saat dia tidur. Jadi faktor keras atau tidak keras suaranya mungkin yang hanya mengganggu teman tidurnya lebih hebat atau tidak itu saja. Terus tentang alat CPAP. Alat CPAP memang itu sebetulnya alat yang kerjanya mekanik ya. Jadi dia melebarkan saluran napas pada saat kita tidur. Cara melebarkannya dengan mendorong udara. Jadi udara dari kamar dia hisap kemudian didorong, diberikan tekanan. Ya, ini kan tergantung dari apakah sleep apnea-nya itu masih ada atau tidak. Jadi sebagian besar si pasien akan menggunakan CPAP seumur hidup. Ya. Ada cara lain untuk pengobatan sleep apnea, misalnya tadi mungkin ada yang disinggung juga, yaitu tentang operasi. Ya. Dengan operasi tergantung bagian mana yang tersumbat, misalnya hidungnya atau saluran napas bagian atasnya yang dilebarkan, ya itu bisa membantu memperbaiki sleep apnea, tapi hanya sleep apnea yang ringan. Sleep apnea yang ringan berarti henti napasnya kurang dari 15 kali per jam. Untuk yang sedang sampai berat itu operasi sampai saat ini belum banyak membantu, ya, belum bisa menyembuhkan. Jadi operasi pada sleep apnea malah bukan gold standard terapi.
bukan baku emasnya, CPAP yang menjadi baku emasnya. Karena dengan kita dioperasi, misalnya sekarang dioperasi, ngoroknya hilang. Tapi dalam 2-3 tahun itu bisa timbul lagi ngoroknya. Bisa timbul lagi henti napasnya. Karena kita makin lama makin tua. Umur kita makin bertambah, ya, sehingga jaringan yang tadinya sudah rapat itu ya, udah nggak ada yang gelambir-gelambir, udah dioperasi itu. Tapi dengan bertambahnya usia dia akan longgar lagi, ya, sehingga menutup lagi saluran napasnya. Kalau sudah terjadi itu ya mau nggak ada jalan lain, yaitu menggunakan CPAP. Ya. Demikian Dokter Indah. Oke, baik Dokter Rima. Ada pertanyaan, bagaimana dengan anak usia sekolah yang mengalami insomnia atau susah tidur malam hari? Kira-kira mengalami gangguan apa ya, Dok? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Dokter Indah. Ya ini mesti diteliti benar nggak dia susah tidurnya dan kenapa dia mengalami susah tidur. Ya, karena anak-anak biasanya tidurnya mudah sekali. Ya, apakah dia ada konsumsi kafein, teh, kopi, coklat, ya, atau higiene tidurnya yang buruk, ya. Tadi higiene tidur sudah saya paparkan, misalnya, dia tidur siangnya terlalu lama, ya, sehingga malamnya nggak bisa tidur, ya. Atau sebelum malam tidur dia aktif banget, ya, main sama adik-adiknya atau kakaknya, juga sampai berkeringat dan sebagainya, jadi lebih sulit tidur, ya. Oke. Terus jadi ada juga anak-anak yang nggak bisa tidur karena sebetulnya kesalahan orang tua juga, ya, karena orang tua tidak memberikan aturan yang jelas, ya. Saya ada pasien yang dia bekerja, suami istri kerja, jadi anaknya diurus oleh si nenek. Terus begitu dia pulang jam 9, jam 10 malam, anak-anaknya sudah tidur, jam 11 kalau nggak salah, anaknya dibangunkan, disuruh belajar lagi. Ya, jadi ya itu mungkin ya ada beberapa aturan di rumah tangga juga yang bisa membuat kesulitan tidur, ya, karena dia nggak percaya si nenek bisa ngajar dengan baik, jadi dia anaknya suruh belajar lagi jam 11 malam. Ya itu juga mengganggu tidur si anaknya, ya. Jadi ada berbagai macam, jadi kita mesti teliti dulu apa sih yang terjadi pada si anak itu, ya, karena jarang sekali sebetulnya anak mengalami kesulitan tidur, bisa juga karena kesalahan dari orang tuanya, limit settingnya nggak jelas. Misalnya juga ada orang tua yang jadi anaknya akhirnya tidur setelah orang tua pulang. Misalnya anak orang tua pulang jam 9, jam 10 malam, anaknya tidurnya akhirnya setelah orang tuanya pulang jam 10, jam 11. Padahal mungkin jam tidurnya dia sudah ngantuk sekitar jam 7, jam 8 misalnya. Tetapi karena dibiarkan berjaga terus, akhirnya sudah lewat waktu tidurnya. Jadi dia jadi kesulitan tidur, itu juga bisa terjadi. Jadi itu mesti dilihat kasus per kasus, saya tidak bisa mengeneralisir, ya, Dokter Indah. Oke, baik. Baik, Dokter Rima, ada pertanyaan lagi. Dok, saya kadang susah tidur, kemudian saya minum antimo setengah tablet. Ada juga yang menanyakan apakah better dengan melatonin atau dengan obat tidur, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang banyak obat-obat over the counter yang bisa dibeli bebas, ya, yang sering digunakan untuk membantu tidur. Tapi itu juga belum tentu aman. Seperti yang tadi dikatakan antimo, isinya obat antihistamin. Ya, itu kalau digunakan terlalu, memang awal-awal mungkin bisa memudahkan tidur. Tetapi lama-lama dia juga menyebabkan ketergantungan, sama seperti obat tidur yang lain. Jadi itu belum tentu aman. Ya, kalau sudah ketergantungan berarti nanti dosis obatnya, dosis antimo yang diminum bisa lebih banyak, dan itu
akhirnya efek sampingnya yang terjadi. Ya, oke. Terus melatonin itu bukan obat tidur. Jadi tidak bisa dipakai sebagai obat tidur, karena untuk insomnia itu mekanisme beda, ya, bukan hanya dia kesulitan tidur, tidur kecemasan dan sebagainya, dan kebiasaan-kebiasaan yang salah ya, sehingga mengganggu tidur dan mengganggu kinerja dan mood di siang hari. Ya. Jadi melatonin itu tidak tepat dipakai sebagai obat tidur. Melatonin lebih tepat dipakai untuk penyakit-penyakit karena gangguan irama sirkadian. Misalnya pada jet lag, ya, orang yang pergi ke beberapa misalnya ke Amerika atau ke sebelah barat, timur dan sebagainya yang beberapa time zone dari kita itu sering mengalami jet lag, ya. Nah, itu bisa digunakan melatonin, atau penyakit yang pada tadi orang muda yang tidurnya sampai jam 2 malam baru bisa tidur, itu kita bisa gunakan melatonin. Tapi tidak bisa pada insomnia. Ya. Jadi harus didiagnosis dulu pada kasus ini, apakah ini benar insomnia, ya, atau ini suatu gangguan irama sirkadian, ya. Atau karena higiene tidur yang buruk. Ya, jadi nomor satu yang tadi saya ini dulu, higiene tidurnya atau cara tidur yang baik apakah sudah diterapkan, itu dulu, ya. Kalau itu sudah diterapkan tapi tetap kesulitan tidur, ya, baru dia berobat. Ya. Minum obat tidur sendiri tidak dianjurkan, ya, karena itu efek ketergantungan obat akan sangat tinggi. Ya, kalaupun terpaksa minum obat tidur, sebaiknya jangka pendek. Jadi jangan jangka panjang, jangan setiap hari. Demikian, Dr. Indah. Baik, satu pertanyaan terakhir. Dapatkah seseorang yang kebiasaan susah tidur sudah cukup lama menjadi bisa tidur cukup, atau kualitasnya cukup dengan bantuan hal-hal yang alami? Terima kasih. Sulit tidur udah jangka panjang, ya. Dengan hal yang alami, ya itu tadi saya yang saya ceritakan tadi, yaitu cognitive behavioral therapy. Itu ada terapi insomnia tanpa obat, ya. Lebih banyak dengan mengubah cara berpikir, mengubah pandangan kita tentang tidur, pandangan yang salah, terus mengubah kebiasaan-kebiasaan tidur, itu cukup berhasil. Ya. Terus obat-obatan yang dari over the counter tadi, hati-hati, ada yang bisa berbahaya, ya, seperti golongan antihistamin, ya. Kemudian obat-obat yang herbal itu juga biasanya isinya tanaman valerian, dan itu juga belum terbukti memperbaiki tidur. Ya. Jadi menurut saya sih yang nomor satu, coba terapkan cara-cara tidur yang baik. Itu higiene tidur yang telah saya terapkan tadi. Dicoba dulu, kalau itu masih belum berhasil, ya terpaksa harus ke dokter untuk dibantu untuk supaya dapat tidur yang baik. Demikian. Oke, terima kasih banyak Dr. Imah. Tak terasa kita sudah di ujung acara. Banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan menarik. Oke, baiklah, demikian sesi Health Talk dari pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Imawati. Sudah bisa kita akhiri. Kesimpulannya adalah tidur adalah keadaan alamiah yang berulang, di mana aktivitas motorik sensorik terhenti, reversibel, dan diatur oleh diri sendiri. Kemudian dengan pola tidur yang baik, berbagai penyakit dapat kita cegah, dan tidur sama pentingnya dengan gizi dan olahraga untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Gangguan tidur ada yang tidak berbahaya dan ada yang berbahaya. Salah satunya adalah obstruktif sleep apnea. Untuk pemenang kali ini dari sesi Health Talk hari ini adalah Liu Chisen.
Mohon agar tidak segera live karena akan kami private chat. Kemudian izin kami akan menghubungi lewat private chat supaya nanti kita bisa tanyakan detail kontaknya ya. Oke, baik. Berikut adalah jadwal praktek dari Dr. Rimawati, Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12, hari Sabtu jam 13 sampai jam 15. Jadwal telemedicine juga beliau ada, yaitu Senin, Rabu jam 10 sampai jam 12, kemudian pada hari Kamis, yaitu jam 13 sampai 15. Untuk informasi dan pendaftaran, bisa hubungi nomor 0817 5210 200. Demikian sesi Health Talk dari hari ini. Nantikan rangkaian-rangkaian seri dari kami. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rima. Terima kasih. Ya. Take me as I am, take my life, I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for, I can't help it, it's nothing I want more, you know it's true. Everything I do it for you. There's no